Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam edisi Resapi 2 Agustus 2020. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang kelima sebagai ayat emas kita. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Seseorang di sini jelas sekali adalah ayah maksudnya. Jadi Tuhan akan mengajar umatnya seperti seorang ayah mengajari dan menyayangi anak-anaknya. Dalam Resapi edisi 29 Juni, lebih dari sebulan yang lalu, saya mengatakan bahwa setiap orang percaya harus tetap mengucap syukur apapun situasi atau keadaan yang dialaminya. Tuhan pasti tahu bahwa mengucap syukur dalam keadaan sulit, ya sulit. Mengapa dia tidak membuat situasi itu mudah terus? Bukankah kalau seorang ayah menyayangi anaknya, maka dia seharusnya membuat situasi mudah, nyaman, aman, tentram, sehingga anaknya senang dan mengucap syukur pada ayahnya. Memang benar, saudara. Tapi itu hanya salah satu tugas ayah. Tugas ayah yang lain, yang lebih mulia, yang lebih berbobot, adalah membuat anaknya menjadi dewasa. Dan membuat anak menjadi dewasa harus melewati satu proses yang kadangkala tidak menyenangkan anak itu. Karena dia harus belajar menghadapi situasi, menghadapi kondisi, dan kadangkala kondisinya sulit, tidak menyenangkan, buruk, bahkan menyakitkan. Tapi itu penting dan perlu untuk dia supaya dia bisa mempunyai dan memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya masih ingat, saudara, ketika saya masih kecil, saya diajari naik sepeda oleh ayah saya. Setelah agak besar, sepeda saya diganti dengan sepeda yang agak besar dan tanpa roda di kiri kanan itu. Ayah saya duduk di belakang, gonceng, menggantikan roda kiri kanan itu. Jadi ketika saya ngelior mau jatuh, ayah saya menjejakkan kaki kiri atau kanannya sehingga saya tidak jatuh. Saya senang sekali, saudara. Kadangkala saya tidak tahu ayah saya masih gonceng enggak, saya takut. Saya lihat ke belakang. Masih ada. Sampai suatu hari saya naik sepeda. Ayah saya di belakang. Gonceng. Terus saya lewati gundukan. Dan ternyata saya jatuh, saudara. Saya kaget, saya lihat ke belakang. Papa saya kok ada di belakang jauh sana. Saya marah, saudara. Papa saya datang, saya bilang, Papa, kenapa Papa meninggalkan saya? Turun dari goncengan. Saya dipegang, kepala saya dielus-elus. Kemudian dia bilang satu perkataan yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Dia bilang begini, kalau Papa tidak turun dari goncenganmu, kamu sampai kapanpun tidak pernah bisa naik sepeda. Itulah seorang ayah, saudara. Tapi dia mengawasi. Dia tidak biarkan saya yang masih belajar ini untuk sendirian. Begitu juga Allah kita, saudara. Dia Bapa yang menyayangi saudara dan saya. Dan justru karena sayangnya, maka dia harus mengizinkan, harus bahkan membuat situasi
yang tidak menyenangkan saudara dan saya, tidak menyenangkan umatnya. Supaya umatnya ini melihat apa yang sudah pernah diajarkan oleh dia. Dan kemudian belajar untuk membuat keputusan-keputusan dewasa. Pertanyaannya adalah, buat apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ada upah di sorga. Dan upah itu saudara dan saya peroleh. Ketika saudara dan saya berhasil membuat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena saudara dan saya bertanya kepada Tuhan. Ini bagaimana? Itu bagaimana? Mestinya saya ke kanan atau ke kiri? Tidak, saudara. Ketika saudara dan saya bisa membuat keputusan, Tuhan, saya mau ke kanan. Karena firman-Mu mengatakan prinsip A, B, C, D, E. Maka saya tahu, harusnya saya ke kanan. Upah akan saudara dan saya dapatkan. Karena saudara dan saya dewasa. Karena saudara dan saya pernah mengalami kesulitan. Yang akhirnya membuat saudara dan saya menggali kembali, mencari lagi prinsip firman Tuhan. Dan kemudian membuat keputusan orang dewasa. Tuhan memberkati.